warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, balik lagi di Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat. FYI nih sobat muda, kali ini aku lagi berada di Dompet Duafa cabang Yogyakarta. Dan kali ini aku gak sendirian tentunya, aku ditemanin sama tuan rumah nih. Kita langsung sapa dulu ya tuan rumahnya. Halo, assalamualaikum Mas Randy. Waalaikumsalam, halo. Gimana nih kabarnya Mas Randy? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, oke. Mas Randy di sini sebagai customer care-nya Dompet Duafa Yogyakarta. Ya bener ya Mas Randy? Betul. Udah berapa lama sih Mas? Untuk bergabung di layanan customer care ini kurang lebih dari Januari 2023. Oh, oke. Masih baru berarti Iya, masih ya? Baru. Masih dibilang baru. Nah sebelumnya Mas Randy punya pengalaman gak sih Mas, sebelum di Dede gitu? Mas Randy pernah jadi customer care juga mungkin di tempat lain? Iya, alhamdulillah sebelumnya sudah punya pengalaman di layanan kontak center atau call center ya, biasanya kita sebut. Pengalaman saya itu kurang lebih 3 tahun di dunia layanan customer care, kontak center juga di e-commerce, di beberapa e-commerce. Di beberapa e-commerce, oke. Nah sebenarnya Mas Randy, yang Mas Randy ketahui nih selama kurang lebih tadi 3 tahun gitu ya, bekerja sebagai customer care atau customer center gitu. Nah itu sebenarnya apa sih Mas Randy layanannya? Kalau yang selama 3 tahun ini saya dari live chat. Live chat itu seperti layanan digital, ada sosmed juga, menangani WhatsApp juga, lalu kemudian di call center, di telepon juga pernah. Sampai sekarang di Dompet Duafa ini juga menghandle layanan call center. Oke, nah terus apa sih Mas Randy bedanya call centernya Dompet Duafa sama yang lain-lainnya nih? Oke, baik. Perbedaannya call centernya Dompet, menurut saya kalau di dalam layanan itu sebenarnya sama ya. Kita tetap nge-touch donatur atau customer itu nge-touch donatur itu seperti kita merajakan seperti itu. Jadi kita menservis dengan baik. Sebenarnya hampir-hampir sama juga. Cuman yang membedakan di Dompet Duafa ini adalah kita nggak cuman hanya yang donatur-donatur yang pingin menghubungi ke kita. Misalnya ada kendala nih, nggak bisa menghubungi kita Dompet Duafa, lalu kita mengattach callback gitu. Jadi nggak hanya menunggu datang aja, tapi kita juga melakukan tindakan atau biasanya disebut kita plan-nya kita atau tindakan ops itu untuk callback gitu. Gitu. Jadi nggak hanya menunggu yang masuk aja, tapi kita juga melakukan touch donatur dengan baik gitu. Oke, selain donatur nih, itu penerima manfaat juga bisa nggak sih call gitu ke call centernya Dompet Duafa? Kalau di layanan call center ini, di layanan call center Dompet Duafa semuanya bisa menghubungi Dompet Duafa, baik itu penerimaan manfaat, donatur dan lain sebagainya, atau yang ingin mengajukan bantuan kerjasama itu bisa menghubungi di layanan call center Dompet Duafa ini. Seperti itu. Oke, berarti siapa aja ini Siapa bisa aja menghubungi. bisa. Ya, gitu. betul. Oke, nah Mas Randy selama jadi customer care atau customer server nih, pernah nggak sih mengalami hal-hal yang unik gitu? Misalnya dapat telepon, wah anak saya lagi sakit nih Mas, atau misalnya sampai ada yang ngajak makan bareng gitu misalnya Mas Randy, pernah nggak kayak gitu? Tentunya di dunia layanan ini memang berbagai topik ya, apapun bisa masuk ke dunia layanan seperti ini. Pastinya di layanan Dompet Duafa ini pernah juga ada case-case yang benar-benar unik, yang bukan di luar dari Dompet Duafa malah gitu. Gitu. Jadi misalnya apakah bisa nanti bertemu dengan insan-insannya Dompet Duafa di luar jam pekerjaan misalnya, seperti ada juga seperti itu. Ya karena kita di dunia layanan memang banyak ya yang permasalahan-permasalahan yang di luar dari lembaga Dompet Duafa seperti itu. Kalau menghadapi misalnya donatur ataupun penerima manfaat misalnya yang marah-marah gitu, itu pernah nggak sih Mas? Pernah juga, pernah. Jadi untuk kita touch donatur yang memang lagi marah-marah atau memang temperamen seperti itu, kita touch biasanya dengan sebaik mungkin ya, sebisa mungkin kita touch agar donatur itu tidak
meluap-meluap. Jadi kita dengarkan apa yang menjadikan donatur itu marah-marah. Lalu dari situ kita analisa juga permasalahannya. Setelah itu nanti baru kita temukan solusinya seperti itu. Oke, nah aku pernah dengar nih kalau misalnya Dompet Duafa itu punya layanan transaksi digital yang mana ini online selama 24 jam. Betul. Nah, gimana sih Mas Randy itu cara kerjanya? Oke, untuk transaksi online 24 jam di Dompet Duafa, karena kan kita sekarang seiring berkembangnya zaman ya, itu transaksi itu tidak dibatasi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi maksudnya 24 jam itu misalnya kita baru teringat itu di subuh nih misalnya, kita bisa melakukan transaksi di Dompet Duafa gitu. Jadi tidak ada operasional jamnya seperti itu. Jadi kapanpun kita ingatnya kapan, itu bisa melakukan transaksi atau donasi ya di Dompet Duafa seperti itu. Oke, nah kalau misalnya nih aku udah melakukan sedekah atau aku udah zakat gitu di Dompet Duafa. Nah kadang ada beberapa yang nggak dapet email nih atau misalnya nggak dapet konfirmasi kalau sedekah aku atau zakat aku udah masuk. Nah kalau di Dede sendiri gimana sih Mas? Baik, untuk flow-nya ya memang sebenarnya itu banyak juga donatur yang memang belum mengetahui flow-nya dari berdonasi di Dompet Duafa. Jadi kalau di Dompet Duafa itu setelah kita melakukan transaksi, setelah kita melakukan proses transaksi ya dari mungkin bank atau e-wallet dan lain sebagainya, e-commerce gitu, kita harus melakukan konfirmasi. Jadi screenshot transaksinya itu, screenshot transaksinya dikirim melalui kanal WhatsApp atau email di Dompet Duafa seperti itu. Jadi kalau misalnya aku udah zakat atau aku udah melakukan transaksi di Dede nggak konfirmasi, berarti nggak akan dapat email dari Dede? Iya, karena nanti akan masuknya itu sebagai hamba Allah seperti itu. Iya. Jadi kan mungkin ada tipikal-tipikal donatur yang memang tidak mau disebutkan namanya seperti itu. Selama Mas Randy nih di dunia call center ini, pernah nggak sih Mas ngalami komplain atau klaim nih dari para donatur? Pastinya di dunia layanan kontak center ya, di layanan customer care ini ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang masuk ke dunia layanan ini ya. Salah satunya mungkin ada donatur yang memang komplain atau memberikan feedback terkait dengan lembaga atau terkait dengan pelayanan customer service-nya seperti itu. Jadi kita nge-treat dengan benar. Biasanya kita mendengarkan dulu kendala atau feedbacknya atau komplainnya dari donatur itu seperti apa, kita dengarkan, lalu kemudian kita analisa permasalahannya. Setelah kita analisa, nanti kita biasanya itu callback atau menghubungi kembali donaturnya itu. Jadi tidak donatur menghubungi lagi ke kita, tapi kita yang menghubungi ke donatur. Itu untuk memberikan solusi-solusinya dari kendalanya atau komplainnya dari atau permohonan maafnya dari customer care dari Dompet Duafa seperti itu. Oke Mas Randy. Nah kalau misalnya nih aku butuh hal untuk situasi darurat. Misalnya aku butuh ambulan, kan aku nggak tahu nih harus menghubungi siapa di Dede. Terus aku hubungi call centernya Dede. Yeah. Biasanya itu gimana sih respon dari call centernya Dede? Apakah nanti bakalan dialihkan ke yang lain atau kayak gimana tuh? Baik, itu berarti untuk case-case yang urgent atau darurat seperti itu ya. Kalau misal case-nya itu untuk ambulan ya, membutuhkan bantuan mungkin mobil ambulan dan lain sebagainya, itu yang case-case yang darurat, kita nanti akan berkoordinasi dengan cabang. Jadi kita tanyakan itu di cabang mana misalnya. Misalnya di Jogja nih. Di Jogja nanti kita koordinasi dengan tim kesehatan di Jogja, apakah transportasi ambulannya itu bisa dihubungkan dengan donatur seperti itu. Pasti kita dikoordinasikan dengan cepat seperti itu. Oke, berarti Mas Randy boleh dikasih tahu dong, Dompet Duafa ini cabangnya nggak cuma ada di Jogja aja. Betul. Tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Selama jadi customer care nih, Mas Randy pernah nggak sih dapat komplain gitu dari ya orang-orang gitu? Oke, kalau pastinya di dunia layanan ini berbagai macam case-nya ya. Ada komplain, ada feedback, ada juga yang memberikan apresiasi juga terhadap pastinya di Dompet Duafa ya, itu pasti berbagai macam Mbak gitu. Jadi komplain, feedback dan apresiasi pasti ada beraneka ragam yang masuk ke layanan customer care Dompet Duafa seperti itu. Oke, nah menurut Mas Randy tantangan jadi customer care itu apa sih Mas Randy?
Menurut saya tantangan saya di divisi customer care ya. Di divisi customer care itu harus cepat tanggap ya. Cepat tanggap dan responsif. Karena kita membantu masyarakat, membantu donatur, membantu yang menghubungi di layanan Dompet Duafa sesegera mungkin atau secepat mungkin seperti itu. Jadi dan akurat juga informasinya gitu. Jangan sampai informasi dari customer care itu nanti berbeda gitu. Oke, nah kalau misalnya nih aku dapat situasi darurat misalnya Mas Randy ya, aku butuh ambulan segera. Terus aku menghubungi salah satu customer care-nya Dompet Duafa. Nah itu responnya kayak gimana sih Mas Randy biasanya? Oke, kalau untuk misalnya case-case untuk yang darurat ya seperti mobil ambulan, pastinya Dompet Duafa itu tidak hanya menghandle donatur saja, tapi juga masyarakat juga yang membutuhkan bantuan dari Dompet Duafa. Contohnya tadi misalnya transportasi mobil ambulan ya gitu. Jadi kita sesegera mungkin untuk mengkoordinasikan dengan cabang. Misalnya biasanya kita menanyakan dulu ini di wilayah mana, di daerah mana untuk masyarakat yang membutuhkan mobil ambulannya itu. Lalu kemudian kita tim customer kan mengkoordinasikan dengan cabang yang terdekat seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya aku posisinya ini menghubungi DD Pusat, sedangkan aku sedang berada di Yogyakarta, berarti nanti dari DD Pusat itu bakalan mengalihkan ke cabang gitu ya? Iya, sesuai dengan fungsinya. Kalau layanan customer care Dompet Duafa itu adalah layanan satu pintu. Jadi masyarakat atau donatur bisa menghubungi di layanan satu pintu ini. Nanti dari layanan satu pintu kita koordinasikan dengan cabang-cabang Dompet Duafa yang ada di wilayah masing-masing seperti itu. Oke, berarti jangan khawatir ya insan muda karena Dompet Duafa ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau misalnya nih ada sobat insan muda yang perlu juga nih sedang menghadapi situasi darurat, ini bisa menghubunginya ke nomor. Nah, kalau misalnya nih Mas Edi ada insan muda yang lagi berada di situasi darurat atau misalnya ada yang pengen nanya-nanya tentang donasi, tentang zakat, tentang keagamaan gitu. Nah, ini bisa menghubungi kemana aja sih Mas Randy? Oke, kalau untuk di Dompet Duafa ini bisa menghubungi di layanan satu pintu. Di layanan satu pintu atau layanan customer care Dompet Duafa ini ada beberapa kanal, ada beberapa channel untuk menghubunginya. Bisa melalui email. Untuk emailnya sendiri di customercare@dompetduafa.org gitu. Itu untuk layanan dari email. Lalu ada juga yang untuk channel WhatsApp. Untuk WhatsApp-nya sendiri di nomor 0811 5 444 Jadi tidak hanya email, WhatsApp, bisa juga melalui call center-nya Dompet Duafa juga. Call center-nya Dompet Duafa di nomor 0804 1874080 gitu. Lalu kemudian ada channel satu lagi nih, memang banyak ya channelnya. Banyak ya channel. Di di layanan satu pintu ini juga ada layanan telesapa. Telesapa itu biasanya itu untuk menghubungi donatur, apakah sudah menerima konfirmasi donasinya atau belum gitu. Itu biasanya di nomor 021 508 66860. Oke, nah tadi dari keempat pelayanan yang Mas Randy sebutin, itu sebenarnya dari keempat itu ada perbedaannya nggak sih Mas Randy atau sama aja gitu semua? Oke, untuk dari beberapa channel atau kanal tersebut sama. Sama. Ya, sama saja. Mungkin yang membedakan hanya tarifnya ya. Kalau misalkan menghubungi call center kan menggunakan pulsa. Kalau untuk di WhatsApp itu sesuai WhatsApp aja gitu, hanya membutuhkan kuota gitu. Oke, kalau WhatsApp ini boleh telepon WhatsApp juga berarti? Kalau untuk telepon tidak bisa, hanya untuk chat saja. Oh, berarti kalau butuh telepon itu langsung aja ke menghubungi CS-nya itu call ya? center-nya, Call iya. center-nya. Oke, nah kalau di teleshare itu kayak gimana sih? Telesapa ya. Oh iya, telesapa. Kalau telesapa itu memang kita biasanya membantu di layanan satu pintu itu membantu beberapa cabang yang ingin dihubungi donaturnya cabang seperti itu. Jadi misalnya ada program sebentar lagi nih THK ya, tebar hewan kurban. Itu dari tim telesapa, tim layanan telesapa menghubungi beberapa donatur untuk hanya diingatkan atau diberikan informasi terkait dengan program-program THK tahun 2023 seperti itu.
Oke, nah Mas Randy, karena kita lagi di kantor Dompet Duafa Yogyakarta, boleh nggak sih kalau kita main-main nih Ya, ke boleh. customer care-nya? Boleh. Boleh. Ya. Oke, insan muda, kali ini kita bakalan main-main, kita bakalan cari tahu lebih lanjut tentang customer care di Dompet Duafa Yogyakarta. Mas Randy, boleh nggak sih kalau kita lihat langsung atau kita room tour nih ke tempat kerjanya customer care Dompet Duafa? Ya, boleh. Oke, insan muda, kali ini kita bakalan room tour di customer care Dompet Duafa. Oke, insan muda, yuk ikuti kita room tour di customer care Dompet Duafa. Halo Mbak. Halo. Oke, boleh minta waktunya sebentar ya Mbak? Oke, dengan Mbak siapa? Boleh kenalan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Nisa Kurutul Aini, biasa dipanggil Caca, sebagai customer care bagian outbound. Oke, Mbak Caca. Berarti outbound itu yang tadi disebutin sama Mas Randy itu menghubungi keluar? Betul. Oke, gimana sih Mbak perasaan Mbak selama jadi customer care nih Mbak? Seru ya, banyak tantangan karena kita harus memahami banyak karakter orang kan. Di sini banyak sekali cabangnya, ada yang waktu itu dapat Banten, Lampung, dan jadi kan berbagai karakter. Oke, jadi nggak hanya di daerah DIY aja gitu ya Mbak, dari seluruh Indonesia. Oke, menurut Mbak tantangan menjadi customer care itu apa sih Mbak? Untuk tantangan bisa di mood kayaknya ya, karena kan kita harus menyalurkan dengan hati gitu. Jadi ketika ada masalah atau apapun, kita juga harus tetap relax, terus smiling voice-nya terus harus dijaga. Oke, terima kasih ya Mbak Caca, tetap semangat. Oke. Terima kasih Mas Randy dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.